Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke pertemuan keempat dari Akademi Jago Jualan 30 Hari. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan dari tema yang sama, masih WhatsApp marketing dengan judul storytelling dan cover selling, yaitu jualan tanpa menjual. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran hari keempat. Dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian apa sih itu storytelling dan cover selling. Nah, teman-teman pasti udah pernah memakai teknik bercerita dalam berjualan. Nah, teknik ini memang cukup ampuh untuk membuat orang-orang itu membaca penawaran kita dan akhirnya kepo dengan apa yang kita tulis di status FB, di status WA, atau di grup WA. Nah, dibandingkan dengan kita menulis penawaran langsung seperti gue jualan ini nih, lagi promo, produknya keunggulannya bla 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 bla, ayo beli sekarang. Nah, dibandingkan seperti itu, alhamdulillah nih baru aja kemarin open order 100 piece sudah laku 90 piece, tinggal 10 piece lagi. Ya, kebetulan produknya memang bagus banget dan udah banyak yang cocok. Ini testimoni salah satunya. Ya, mudah-mudahan bisa banyak yang terbantu ya dengan produk ini. Nah, dengan begitu aja kan beda, lebih bagus mana? Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Nah, itu yang mau kita pelajari di materi ini, yaitu kita belajar tentang bagaimana menulis cerita untuk jualan, lalu untuk menulis sharing inspirasi untuk menarik calon pelanggan. Nah, lalu apa bedanya nih storytelling dan cover selling? Nah, kalau storytelling yaitu teknik berjualan dengan bercerita, ya jelas story itu cerita. Dan cover selling, nah cover ini artinya samar, sell ini jualan, jadi jualan yang samar, jualan terselubung. Jadi dengan ini maksud kita itu menjual, cuman kita tuh kelihatan nggak menjual secara langsung. Nah, kalau digabungin jadi cover storytelling, jadi kita di situ bercerita dengan ada selipan menjualnya, tapi itu nggak kelihatan. Nah, salah satu pengertiannya seperti itu. Nah, kenapa harus dengan teknik bercerita? Karena dengan bercerita ini kita pertama, orang itu suka dengan cerita tapi nggak suka dijualin. Nah, teman-teman kalau misalnya lebih suka baca cerita orang atau lebih suka baca status orang jualan. Nah, kira-kira lebih suka yang mana nih? Kalau lagi scroll gitu, ada cerita panjang-panjang, taunya bawahnya jualan. Nah, kira-kira daripada yang langsung jualan, teman-teman baca status yang mana? Pasti yang ada ceritanya dulu dong. Dan kedua, isi pesan lebih mudah dipahami dengan cerita. Yang ketiga, lebih nyaman dalam membaca. Nah, jadi pasti kalau misalnya dengan cerita dikemas dalam bentuk cerita, itu pesan yang kita sampaikan itu lebih mudah untuk dipahami oleh si calon customer. Lalu calon pembaca itu, si pembaca juga lebih nyaman dalam membacanya dibandingkan dengan deskripsi yang biasa aja. Nah, dalam hal cover selling itu ada bedanya. Bedanya apa? Di sini kita nggak ada aktivitas untuk menawarkan, mengajak, memerintah. Nah, jadi sini nggak ada call to action ya, nggak ada CTA atau call to actionnya. Nah, jadi dalam cerita ini kita tanpa mengajak, menawarkan atau memerintah mereka untuk ayo beli sekarang, ayo order, ayo klik tombol di bawah ini untuk hubungi admin. Nah, itu nggak ada. Jadi murni kita hanya bercerita dan hanya menyelipkan tentang info-info produk, penawaran, bukan itu, info-info tentang keunggulan, tentang testimoni kayak gitu. Tapi tanpa ayo klik tombol ini sekarang. Nah,
tanpa adanya yang kayak gitu. Jadi CTA ini panjangannya call to action. Nah, terus emang mau cerita apa aja di situ? Yang kita mau ceritain yaitu kegiatan sehari-hari, pengalaman hidup dan bisnis, cerita inspirasi, terus tips, trik, dan lain-lain yang bisa kita ceritakan. Terus bisa kamu pakai di mana aja nih teknik untuk teknik bercerita ini. Nah, teman-teman bisa memakainya di status sosmed, terus story sosmed, lalu grup sosmed, artikel dan blog, terus lead magnet yang teman-teman buat juga teman-teman bisa pakai dipakai teknik ini, teknik di iklan berbayar ataupun script endorse untuk yang teman-teman tawarkan endorse, influencer-influencer yang teman-teman tawarkan. Nah, jadi teman-teman bisa memakai ini dalam bentuk tulisan, gambar, maupun dalam bentuk verbal ya, dalam bentuk pembicaraan gitu. Terus formulanya gimana? Nah, di sini kita ada formula cover selling, yaitu apa aja yang bisa teman-teman isikan, berikan dalam bercerita. Nah, pertama kita bisa bikin orang itu penasaran. Jelas tujuannya dalam cover selling ini adalah interaksi. Jadi si pembaca itu kepo, lalu dari kepo itu dia ngehubungi kita duluan. Nah, terus makna ganda. Nah, makna ganda ini ya bisa diartikan ya itu tuh tulisan itu nggak tujuannya samar kan, jadi nggak terlalu jelas sehingga mereka juga oh ini orang jualan apa enggak gitu kan. Jadi mereka bakal nanya. Terus emosional. Nah, sini sisi emosionalnya. Dengan sisi emosional ini yang membuat mereka semakin tertarik dan semakin bertanya-tanya, ini apa sih? Nah, seperti itu. Jadi goalnya adalah pertama buat mereka berhenti untuk membaca, setelah membaca mereka kepo dan akhirnya berinteraksi. Nah, contoh penggunaannya yaitu pertama nih, yang untuk bikin penasaran. Nah, kalau jualan makanan ya, nah contohnya awalnya nggak kepikiran nih produk keripik lumer Malte Banana ini bakalan laris manis kayak gini. Padahal udah banyak produk sejenis di pasaran. Baru 1 jam open PO kloter pertama, udah langsung ludes 100 piece. Katanya sih udah kebayang endangnya dari fotonya. Nah, ini contoh yang jualan makanan pertama. Nah, contoh yang iklan reseller. Baru kemarin share trik terbaru jualan di WA ke tim reseller. Hari ini udah pada laporan tembus target puluhan piece padahal belum semua trik di-share. Nih hasil mereka. Nah, kasih fotonya. Nah, jadi di sini kita membuat mereka penasaran nih. Wah, apa sih yang kok bisa langsung ludes habis? Wah, kok kayaknya enak. Kebayang dari fotonya aja. Dilihatin fotonya kan. Terus kalau yang iklan reseller, wah, triknya apa sih? Yang diajarin emang jualannya apa? Nah, hal-hal tersebut yang bikin mereka bertanya-tanya, ini jualan apa, ini produknya gimana. Nah, sehingga mereka bakal nanya duluan. Nah, itu tujuannya. Terus makna ganda atau ambiguity. Nah, contohnya pertama, kalau jualan herbal, kalau dilihat dari respon promo buy to get 3 produk Sultana Saffron minggu kemarin, kayaknya kalau promonya diadain lagi bakal rebutan deh ya. Terus kalau contoh jualan baju, wah udah mau launching model terbaru nih, bakalan laris manis kayak model sebelumnya. Nggak ya? Nah, kasih foto. Nah, di sini kita bisa lihat bakal rebutan dan laris manis. Nah, ini kata-kata yang ambigu itu laris manis itu seberapa larisnya kan? Bakal rebutan, masa sih bakal rebutan? Nah, hal-hal yang nggak mungkin gitu. Ya apa enggak? Nah, jadi kata kuncinya di sini ya bisa dipakai laris, bestseller, keren, gendeng, luar biasa dan lain-lain. Jadi tanpa angka gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai makna ganda
sehingga orang-orang bakal dari pikirannya itu, oh ini selaris apa sih gitu kan, masa sih bisa laris, masa bakal rebutan emang seperti apa sih, nah kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah penggunaannya emosional. Nah kalau di emosional ini kita memainkan detail, jadi teman-teman bisa menceritakan dengan sedikit panjang, dengan menggabungkan cerita dari studi case ya, studi case itu contohnya seperti ini. Benar-benar gak nyangka nih bisa ada zaman kayak sekarang ini, akses serba dibatasi, banyak yang jadi PHK, mau mulai bisnis pasti serba bingung karena modal terbatas. Sedangkan anak istri perlu biaya. Gue kadang mikir apa yang bisa gue bantu untuk mereka sekarang ini. Dengan beberapa produk yang gue punya untuk jadi peluang bisnis, terus pengalaman jualan selama 3 tahun ini mudah-mudahan bisa bantu mereka sekarang yang terpuruk untuk bisa bangkit lagi secara ekonomi. Contoh kayak ngelihat salah satu tim reseller, sebut aja namanya Dodo. Walaupun kena PHK dan baru belajar bisnis, beliau sekarang optimis dan bisa nembus omset 10 juta rupiah pertama dari bisnis. Ya lumayan, minimal dapur bisa tercukupi. Semoga makin banyak yang terbantu dengan adanya peluang reseller Melate Fanana dan Sultana Saffron ini. Nah, jadi sini saya tujuannya mempromosikan bisnis yang saya punya. Nah, tapi di sini kita bercerita dulu, kita angkat masalahnya apa di pertama, terus yang kedua kita tawarkan solusinya, terus kita berikan bukti sosialnya kan, social proof-nya, dan kasih angka-angkanya, angka keberhasilan di sini kan saya berikan. Nah, di sini penutupnya. Jadi di situ kita buat sisi emosionalnya kita mainkan dengan hal-hal yang dengan bukti sosial ini yang paling emosional. Jadi runtutan masalahnya apa, solusi, buktinya apa, dan penutup. Terus, nah ini strategi menyusun copywriting-nya. Nah, teman-teman bisa pakai strategi ini, yaitu pertama rincikan masalah. Nah, rincikan masalah ini apa? Yang seperti tadi kita merincikan masalah di awalnya. Masalahnya itu zaman corona ini banyak yang di PHK dan lain-lain. Terus kasih info pendukung berupa angka untuk bukti social proof-nya. Nah, seperti tadi itu bisa dibolak-balik ya. Terus beri solusi dan benefitnya, dan kombinasi cerita dan gambar. Jadi teman-teman bisa tambahkan cerita dan gambarnya juga di situ. Terus, nah di sini kita akan lakukan praktek berupa PR dengan apa? Dengan cara kita mulai belajar berbagi, sharing ilmu, pengalaman, inspirasi, tips, trik bisnis dan lain-lain itu di sosial media yang kita punya. Nah, pertama kita belajar sharing inspirasi dan curhat di grup internal. Di grup internal itu bisa apa? Bisa tim internal itu tim reseller. Nah, kalau teman-teman punya grup reseller, nah coba sharing di situ supaya bisa melakukan sharing di luar dari grup tersebut nantinya. Nah, terus yang kedua, kalau udah misalnya udah coba sharing di grup internal, nah kedua bisa belajar sharing inspirasi dan curhat di story WA. Nah, setelah itu di luar grup internal, nah bisa di story WA. Terus yang ketiga, buat artikel edukasi inspirasi. Nah, di sini teman-teman bisa buat artikel edukasi inspirasi. Nah, yang keempat, japri artikel ke teman lama atau database hari ke-1. Nah, ini database hari ke-1 ini teman-teman, kalau kemarin kita udah menyusun database teman lama, nah itu yang kita japri ke mereka. Terus ini japri artikel ke teman baru. Nah, ini teman baru atau teman lama juga bisa. Nah, ini database hari kedua. Terus yang keenam, sebar artikel ke grup lama dan baru. Nah, jadi sini teman-teman praktekkan untuk pertama belajar sharing-sharing singkat ya di grup internal, story WA, terus nanti bisa status juga kan, status Facebook, status IG dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya
buat artikel ya, artikel sedikit panjang ya, teman-teman bisa share ke Japri ke teman-teman, lalu teman-teman bisa sebarin ke grup, bisa dengan foto, ya foto aja minimal. Kalau video orang mungkin agak berat bukanya, jadi teman-teman bisa artikel itu plus foto, artikelnya tentang tips trik, terus fotonya foto teman-teman lagi packing orderan. Nah itu udah nggak, walaupun nggak sinkron itu ya nggak apa-apa, yang penting bacaannya itu nggak langsung jualan kan. Nah, jadi di fotonya yang teman-teman agak promosi, cuman bacaannya itu teman-teman murni sharing di situ. Nah di sini mudah-mudahan bermanfaat, tips triknya bisa dipraktekkan dan isi tugasnya sebaik mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.